Selamat datang di modul pendahuluan workshop membuat parfum aromaterapi. Nah, sebelum kamu membuat parfum aromaterapi, ada baiknya kamu tahu apa sih yang dimaksud dengan aromaterapi itu dan apa saja yang termasuk dalam aromaterapi. Sebelum kita memulai, di sini ada pernyataan bahwa segala bentuk copy paste atau penggandaan dari materi yang diajarkan di workshop Neova Online Academy ini akan dituntut secara hukum, dan sebaiknya jika Anda ingin mengadakan workshop yang sejenis, Anda cukup mendaftar sebagai reseller kami dan merekomendasikan workshop ini kepada teman-teman Anda. Jika ada yang mendaftar, maka Anda akan mendapatkan komisi tanpa Anda harus repot belajar dan mengajarkan kepada mereka. Biarkan sistem kami yang bekerja. Baik, sekarang kita akan mulai membahas tentang apa itu aromaterapi. Aromaterapi adalah istilah yang berasal dari dua kata, yaitu aroma dan terapi, yaitu jenis pengobatan yang menggunakan aroma dari cairan tanaman yang mudah menguap, yang biasanya kita kenal sebagai minyak atsiri atau essential oil, dan senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi suasana hati atau kesehatan seseorang, dan sering digabungkan dalam praktik pengobatan alternatif dan kepercayaan kebatinan. Pijat aromaterapi adalah pengobatan yang paling sering ditemui selain daripada menggunakan essential oil dalam bentuk diffuser. Nah, bagaimana sih aroma itu bisa mempengaruhi tubuh kita? Jadi, ketika aroma dari essential oil ini kita hirup, dia akan masuk ke dalam saraf penciuman di dalam hidung dan akan dirubah menjadi aliran listrik atau impuls yang akan dibawa langsung ke otak. Nah, aroma yang langsung dibawa ke otak dan dibawa ke sistem limbik pada otak itu akan mengontrol emosi kita, karena sistem limbik adalah sistem emosional. Nah, jadi kita akan langsung bereaksi begitu mencium bau aroma tersebut, dan kita tidak akan berpikir sama sekali karena itu otomatis. Biasanya stres akan reda dan tidak dipikir lagi. Aroma juga dapat mempengaruhi hipotalamus yang dapat menstimulasi produksi dari hormon-hormon tiroid dan hormon-hormon pertumbuhan lainnya, sehingga sangat baik digunakan untuk proses terapi dan pengobatan serta untuk terapi penunjang. Untuk lebih detailnya bagaimana mekanismenya nanti akan dijelaskan pada modul selanjutnya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis aromaterapi. Salah satunya yang paling penting adalah essential oil aromaterapi atau minyak atsiri. Biasanya berbentuk cairan atau minyak dan penggunaannya bermacam-macam. Bisa dipanaskan dalam tungku aromaterapi atau listrik, dan dioleskan pada kain, pada bola lampu, dan dioleskan pada saluran udara. Tetapi sebaiknya tidak digunakan dengan cara dibakar langsung. Sebaiknya jika akan dibakar, larutkan dulu di dalam carrier oil atau ada perantaranya. Jika digunakan langsung ke kulit, juga sebaiknya dilarutkan dulu dalam carrier oil. Jangan digunakan pure essential oil langsung ke kulit karena akan bisa menimbulkan iritasi. Jenis aromaterapi yang lain adalah dupa aromaterapi atau stick incense aromaterapi. Dupa tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan tertentu. Kini dupa juga bisa menjadi salah satu bentuk aromaterapi dalam bentuk yang padat, sehingga tidak perlu takut tumpah. Hanya saja jenis aromaterapi ini berasap. Nah, terapi dupa ini sebaiknya digunakan dalam ruangan yang besar atau ruangan terbuka, karena ia membakar langsung essential oil, dan sebaiknya itu tidak dianjurkan karena essential oil jika dibakar langsung akan menimbulkan zat-zat toksik yang bersifat karsinogenik.
Nah, jenis dupa aromaterapi ini sendiri ada 3 jenis, yaitu berupa dupa aromaterapi panjang, pendek, dan yang berbentuk kerucut. Kemudian, bentuk aromaterapi yang juga paling sering digunakan adalah lilin aromaterapi atau aromaterapi candle. Berkaitan dengan aromaterapi ini, ada 2 jenis lilin yang digunakan. Yang pertama, lilin tanpa adanya bau. Itu hanya digunakan untuk pemanas tungku dan lilin aromaterapi. Lilin yang digunakan untuk memanaskan tungku ini tidak ada aromanya, tetapi fungsinya hanya memanaskan tungku yang berisi aromaterapi essential oil. Nah, sebaiknya yang sudah dilarutkan dalam carrier oil ya. Sedangkan lilin aromaterapi yang lain adalah lilin aromaterapi yang jika dibakar akan mengeluarkan aroma atau aromaterapi. Nah, lilin jenis ini aman digunakan. Kenapa? Karena pure essential oilnya sudah dilarutkan dalam bahan-bahan pembentuk lilin, sehingga essential oil tersebut sudah menyatu dalam bahan-bahan pembentuk lilinnya yang ketika dibakar tidak akan menimbulkan zat-zat toksik yang bersifat karsinogenik tersebut. Kemudian jenis aromaterapi yang lain adalah minyak pijat aromaterapi atau massage oil. Nah, variasi baru dari aromaterapi ini berbentuk minyak pijat yang wanginya sama saja seperti aromaterapi bentuk lainnya. Hanya saja bentuk dan cara penggunaannya berbeda. Aromaterapi jenis ini mempunyai 2 mekanisme kerja. Yang pertama, aromanya dihirup lewat hidung yang langsung menuju otak, dan yang kedua, minyak yang dioleskan ke permukaan kulit ini akan meresap dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga partikel zat aktif dari essential oil tersebut akan langsung dibawa menuju daerah yang bermasalah lewat aliran darah. Kemudian jenis aromaterapi yang lain adalah garam aromaterapi atau bath salt aromaterapi. Mandi dengan menggunakan air garam hangat dipercaya mampu mengeluarkan toksin atau racun yang ada di dalam tubuh, atau dikatakan juga proses detoksifikasi. Dengan garam aromaterapi ini, suasana mandi garam Anda akan lebih menyenangkan. Untuk menggunakan garam aromaterapi ini, sebaiknya Anda mandi dengan cara berendam, atau bisa juga digunakan untuk merendam bagian tubuh tertentu seperti telapak kaki untuk mengurangi rasa lelah Anda. Nah, bentuk aromaterapi terbanyak setelah lilin aromaterapi adalah sabun aromaterapi. Sabun aromaterapi ini bentuk yang paling banyak beredar adalah berupa sabun padat, tetapi kita juga bisa membuat sabun cair dengan aromaterapi yang akan diajarkan dalam workshop-workshop di Neova Online Academy ini. Nah, berbagai wangi aromaterapi bisa diatur dan dibentuk sabun sesuai dengan keinginanmu. Tidak hanya wangi saja, namun berbagai kandungan ekstrak dari tumbuhan yang dibenamkan dalam sabun ini juga bisa bagus untuk kesehatan tubuh dan menghaluskan kulitmu. Nah, jika Anda berminat untuk mempelajari cara membuat produk ini, baik yang versi cairan maupun yang versi padat, Anda bisa mengambil workshop kami di www.neovaacademy.com. Di sana ada diajarkan cara membuat natural facial foam cleanser, natural facial gel cleanser, dan natural body wash foam cleanser. Juga ada membuat sampo bar natural loh. Nah, bentuk aromaterapi terakhir yang lagi booming akhir-akhir ini adalah skincare aromaterapi, yang merupakan salah satu produk unggulan kami. Adapun produk perawatan kulit ini dikombinasikan dengan essential oil yang sudah diencerkan dalam carrier oil. Jadi tidak hanya wangi dan menyehatkan kulitmu, tapi juga mempunyai manfaat aromaterapi juga untuk mempengaruhi kesehatanmu, sistem tubuhmu, dan juga emosimu. Natural skincare aromaterapi ini adalah salah satu produk unggulan dari Neova Natural Aromaterapi Skincare. Dan di Neova Online Academy ini kami mengajarkan berbagai jenis cara membuat produk-produk natural aromaterapi skincare. Jika Anda berminat, Anda bisa melihat daftar workshop apa saja yang kami punya
untuk membuat produk-produk natural aromaterapi skincare ini dan juga parfum aromaterapi. Anda bisa langsung melihat di websitenya di www.neovaacademy.com. Demikian modul pendahuluan dari workshop membuat parfum aromaterapi ini. Jika Anda ingin melanjutkan modul selanjutnya, yaitu bagaimana essential oil bisa berefek ke tubuh, lalu apa sih bedanya aromaterapi dengan pengobatan konvensional, kita akan bahas lebih detail dalam modul berikut ini. Dan silahkan lakukan pendaftaran jika Anda ingin melanjutkan. Jika Anda sudah mendaftar, silahkan klik tombol next, atau jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup.